9 absensi peserta, yang ke-10 doa, yang 11 penutup. Kepada seluruh peserta, kami mohon menyalakan videonya dan menonaktifkan suara pada saat acara berlangsung. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan ditampilkan pada layar. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami persilahkan dapat menyesuaikan di tempat masing-masing menyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oraku. Kita bersatu. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Kita ulangi menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah ditampilkan oleh layar. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa mengikuti dengan secara hikmat. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, Bangsaku, rakyatku semua. yang ku cinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma kepada Bapak Dr. Wagner Gutom, SHMH, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Amikom Yogyakarta atau yang mewakili, Rektor Universitas Islam Lamongan atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari atau mewakili, Rektor Universitas Kanjuruhan Malang atau yang mewakili, Rektor ITTS Surabaya atau yang mewakili, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya atau yang mewakili, Rektor Universitas Merdeka Malang atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau yang mewakili, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta atau yang mewakili, Rektor Unika Surabaya atau yang mewakili, Rektor Universitas PGRI Madiun atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
atau yang mewakili Rektor Universitas Islam Blitar atau yang mewakili Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta atau yang mewakili Rektor Universitas Katolik de La Salle Manado atau yang mewakili Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atau yang mewakili, dan yang saya hormati pula para pejabat di lingkungan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, para mahasiswi yang tergabung dalam Permata Sakti 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kekuatan, sehat walafiat, dan rahmat sehingga bisa mengikuti acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa peserta program Permata Sakti secara online karena bangsa Indonesia belum bisa keluar dari permasalahan COVID-19. Namun yang saya cermati selama ini, ternyata semangat perguruan tinggi swasta untuk melaksanakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, tidak pernah surut sejak kebijakan tersebut digulirkan oleh pemerintah, terutama pada program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi disingkat Permata Sakti. Bisa saya katakan bahwa saat ini kita sedang mengalami perubahan model pendidikan dari konvensional menuju modern yang tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi generasi 4.0 dan wabah COVID-19. Jadi perubahan tersebut bisa dikatakan sebagai evolusi yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Jika berbicara tentang evolusi, maka saya teringat pada kasus musnahnya binatang raksasa dinosaurus karena ketidakmampuannya beradaptasi terhadap perubahan iklim dunia. Sementara makhluk kecil seperti ikan air dalam, reptil kecil komodo, kura-kura, bahkan kuman justru mampu bertahan. Karena mereka punya kemampuan untuk penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Artinya bahwa jika kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan evolusi yang terjadi di bidang pendidikan, bisa dipastikan akan punah juga. Saya melihat kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka mempunyai nilai sangat strategis. Sebab pemerintah telah menyediakan sarana yang memungkinkan semua perguruan tinggi bisa berkolaborasi di semua aspek Tridharma pendidikan atau perguruan tinggi. Demikian pula mahasiswa diberi kebebasan mengembangkan kompetensinya dalam menghadapi ketatnya persaingan ketenaga kerjaan di tingkat nasional, regional maupun internasional. Menarik pengalaman yang relatif sama di antara kita. Sebenarnya keinginan bekerja sama antar perguruan tinggi sangat kita dambakan. Namun faktanya untuk mewujudkan tidaklah mudah. Selalu ada kendala pada implementasinya. Dengan adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, bisa kita rasakan mewujudkan kerjasama antar perguruan tinggi lebih mudah terwujud. Sebagai contoh, dalam program Permata Sakti ini, Unsurya bisa membuka kerjasama dengan 17 perguruan tinggi di wilayah tengah maupun timur sekaligus, yang mustahil dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan jika tidak ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karenanya, kami dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam program pertukaran mahasiswa. Perlu kami sampaikan, pada program Permata Sakti ini, Unsurya mengirim 26 orang mahasiswa belajar keluar dan menerima 17 orang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta lain, sehingga terjalin kerjasama dengan 17 perguruan tinggi swasta. Harapan kami melalui kerjasama yang terbangun ini, fakultas dan program studi
maupun dosen Unsuria bisa memperoleh pengalaman baru dalam mengelola mahasiswa luar, dan bagi mahasiswa Unsuria bisa mendapatkan tambahan ilmu, pengalaman baru yang diajarkan dengan metode berbeda, serta mendapatkan nilai kompetensi yang tidak didapatkan di Universitas Dirgantara Marsikal Dharma. Melalui kerjasama ini pula, kami berharap untuk dapat segera ada realisasi penandatanganan MOU, sehingga kita punya kekuatan hukum yang bisa diimplementasikan tidak hanya pada pertukaran mahasiswa saja, namun kerjasama-kerjasama yang lain seperti joint research, seminar bersama, dan lain-lain. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa Universitas Dirgantara Marsikal Dharma saat ini mengelola 4 fakultas dan 1 pascasarjana dan mempunyai 10 program studi. Universitas Dirgantara Marsikal Dharma punya program unggulan, yaitu sertifikasi Aircraft Maintenance Organization atau AMTO, disingkat AMTO, dan Air Traffic Control atau disingkat ATC, yang belum banyak perguruan tinggi lain mengelolanya, dan program tersebut sangat dibutuhkan oleh dunia penerbangan saat ini. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan selamat datang kepada mahasiswa perguruan tinggi untuk belajar di Universitas Dirgantara Marsikal Dharma. Dosen-dosen kami akan berusaha semaksimal mungkin mentransfer ilmunya, dan bagi mahasiswa Unsuria yang akan belajar keluar, belajarlah dengan baik. Raihlah ilmu setinggi-tingginya. Tunjukkan disiplin kalian sebagai mahasiswa yang berwawasan bela negara. Kepada Bapak Ibu Rektor Perguruan Tinggi, mitra kami titipkan anak-anak kami, mohon dibimbing agar nantinya dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya memperkenalkan para pejabat Universitas Dirgantara Marsikal Dharma dan pengelola Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsikal Dharma sebagai berikut. Rektor, tadi sudah disebutkan nama saya adalah Dr. Potler Goltama SIM. Kemudian Bapak Insinyur Bambang P. Sulistiono, MAP, PSD sebagai Wakil Rektor 1. Ya. Kemudian Bapak Haji Haryono MSc sebagai Wakil Rektor 2. Ya, pakai lambaikan tangan lah. Kemudian Bapak Supomo SIP MSc sebagai Wakil Rektor 3. Ya. Kemudian Bapak Insinyur Freddy Franciscus MM sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan. Ya, selamat datang. Kemudian Bapak Parulian Simamora MSc sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri. Tidak kelihatan. Kemudian Ibu Dr. Niru Anita Sinaga SHMH sebagai Dekan Fakultas Hukum. Ya. Kemudian Ibu Tuti Siswati, SE MSc sebagai Dekan Fakultas Ekonomi merangkap Ketua Pengelola Permata Sakti. Ya, yang paling pojok. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Ya, terima Ibu kasih, Endah Pak. Yuniarti SSI MSc, Wakil Pengelola Permata Sakti sebagai Kaprodi Teknik Penerbangan merangkap Wakil Ketua Pengelola tadi. Selamat pagi, terima kasih Pak Rektor. Ya. Yang berikutnya Bapak Dr. Sriwidodo MSc Han sebagai Wakil LPMI merangkap Katim Monep Pengelola. Belum nongol kelihatannya ya. Kemudian Bapak Murian Awaluddin Eskom Mkom Kapus Kominfo merangkap Humas Informatika Pengelola. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ya. Kemudian Bapak Hari Muktiwibowo STMM Kepala Biro Administrasi Akademik merangkap bagian akademik pengelola. Selamat pagi. Kemudian Bapak M. Setiadi Hartoko SMM Kepala Prodi Akuntansi merangkap bagian non-akademik pengelola. Selamat pagi Pak Rektor, selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi. Kemudian Bapak Bismil Rabeta STMT
Kaprodi Aeronautika, merangkap Ketua Tim Seleksi Pengelola. Mohon izin lagi rapat sama GMF Aero Asia, Pak Rektor. Baik, terima Rapat kasih. audit. Siap. Selanjutnya Ibu Dr. Sriyanti Yosepa, SPDMM, Kaprodi Manajemen. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian Ibu Nunuk Sulis Rudatin, SIMSC, Kaprodi Hukum. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian sambutan saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua untuk mewujudkan dan melanjutkan kegiatan kerjasama Permata Sakti ini. Semoga berjalan ke depan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari profil Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, dilanjutkan dengan video PKM Mahasiswa Universitas Surya Dharma tahun 2020. Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara. Diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya. Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri,
Program Studi S1 Teknik Elektro. Program Studi S1 Sistem Informasi. Program Studi S1 Manajemen. Program Studi S1 Akuntansi. Program Studi S1 Hukum. Program Studi D3 Teknik Aeronautika. Program Studi D3 Manajemen Informatika. 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO. Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lewin Tunnel yang dimiliki Unsurya turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium Elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsurya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsurya siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsurya mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari video PKM Mahasiswa Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma tahun 2020. Indonesia kita tercinta adalah salah satu negara yang dilewati cincin api Pasifik, yang banyak terjadi letusan gunung berapi.
Letusan gunung berapi ini menyuburkan tanah sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang subur dan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dunia. Kita sudah memiliki modal yang kuat untuk menjadikan agrikultur sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia. Namun, pada nyatanya masih banyak masalah yang dihadapi pertanian di negara kita. Salah satunya, teknologi. Saat ini kita sudah sampai pada tahap revolusi industri 4.0, yang mana pekerjaan manusia dapat digantikan atau dimudahkan oleh adanya suatu sistem yang terintegrasi. Dengan ini, tim kami dalam PKM tahun 2020 merancang suatu wahana terbang tanpa awak atau biasa yang dikenal sebagai drone yang kami beri nama Drooper, drone untuk pertanian. Membantu penyemprotan pupuk dan survei lahan secara sekaligus karena dapat disesuaikan jumlah propeller dan motor elektriknya secara plug and play sesuai dengan kebutuhan di lapangan nantinya. Disematkan pula teknologi autonomous flight control system dan pemanfaatan waypoint system, sehingga akan sangat mudah dalam pengaplikasiannya pada lahan pertanian. Proses perancangan Drooper dimulai dengan tim kami yang bersama-sama berdiskusi tentang konsep yang ingin diimplementasikan. Lalu mencari berbagai data sebagai data sekunder dan tambahan data referensi. Setelah proses yang panjang, akhirnya sampai pada tahap pembuatan draft awal yang menghasilkan sebuah draft dari Drooper. Pada implementasi ke depannya, berbagai bahan baku seperti aluminium dan karbon tube difabrikasi sampai menjadi part siap rakit. Lalu dirakit satu persatu sampai pada bagian part elektroniknya. Nantinya Drooper dapat dibagi atas 2 fungsi serta 2 konfigurasi pada satu produk sesuai dengan misi terbang yang diperlukan, yaitu spraying drone dan surveillance drone. Saat pengaplikasian pada pertanian ketika misi terbang spraying atau penyemprotan pupuk cair, Drooper diset pada konfigurasi hexacopternya yang membuat Drooper dapat terbang rendah secara stabil. Dapat membawa beban sampai dengan 11 kg serta membawa spraying device untuk keperluan pemupukan di lahan pertanian yang akan membuat pemupukan semakin efektif serta efisien karena menggunakan autonomous flight control system dan pemanfaatan waypoint-nya, yang berarti spraying secara otomatis membuat faktor human error ketika pekerjaan pertanian semakin kecil. Namun ketika di lapangan ada kalanya harus melakukan survei lahan atau lapangan. Drone lain tidak bisa melakukan 2 fungsi sekaligus karena sudah diset hanya untuk satu misi terbangnya saja. Drooper dengan kelebihannya dapat langsung dirubah dan dilepaskan dengan propellernya secara plug and play. Penggantian konfigurasi ini dimaksud agar mengurangi bobot, sehingga dapat terbang lebih tinggi dan memperlama waktu terbangnya untuk keperluan surveillance. Sehingga Drooper dapat melakukan misi terbang yaitu survei lahan dengan maksimal dan mengcover area foto yang lebih luas. Pemanfaatan Drooper di pertanian akan membuat pekerjaan pertanian semakin mudah dan jauh lebih cepat serta akan menghemat biaya produksi dibandingkan dengan pekerjaan pertanian secara konvensional yang akan membuat perubahan besar di industri pertanian kita. Berimbas pada produksi pertanian yang semakin berkualitas dan membuat kuantitas produksi meningkat tentunya. Namun, Drooper masih membutuhkan riset lebih lanjut sehingga nantinya akan mampu memenuhi tantangan revolusi industri 4.0 pada pertanian. Kita sebagai kaula muda haruslah berkreasi dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia tercinta? Ayo mulai sekarang. Saya Muhammad Al-Kafir Efdila, Ketua Pelaksana PKMKC 2020 dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, undur diri. Terima kasih telah menonton. Ya, selanjutnya sambutan Wakil Rektor 1 Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma kepada Bapak Insinyur Bambang Bahagia Sulistiono, SOS MAP PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Unsurya dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Rektor Perguruan Tinggi Swasta, Mitra, atau yang mewakili. Dan tentunya saya hormati pula para pengelola Permata Sakti, para pejabat di lingkungan Unsurya, dan yang paling utama adalah para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa mengawali perkuliahan perdana bagi mahasiswa PTS Mitra di Unsurya, begitu pula bagi mahasiswa kami yang akan nanti melaksanakan perkuliahan di PTS Mitra. Saya pikir kalau Permata Sakti ini merupakan salah satu program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang pertama kali ya kita laksanakan. Hampir semua PTS lah pertama kali melaksanakan. Jadi saya merasakan banyak sekali ya yang harus kita duga-duga. Gimana ya mewujudkan perkuliahan ini bisa berjalan lancar gitu ya. Tentunya tidak bisa instan gitu. Jadi waktu awal-awal digulirkan Permata Sakti, kita semua, saya kira Bapak Ibu semua yang ada di pengelola PTS Mitra ini babak belur ya. Babak belur jatuh bangun sampai kerja siang malam gitu ya untuk mempersiapkan. Bahkan ada yang pusing kepalanya itu sampai perlu minum obat pusing cap bintang 7 gitu. Biar hilang pusingnya itu. Bisa kita bayangkan ya, sosialisasi dari Belmawa saja baru dilaksanakan tanggal 12 Agustus. Kemudian Binteknya sendiri, pembinaan Binteknya kegiatan sosialisasi yang lebih mengarah pada teknis, itu baru dilaksanakan 4 September. Nah, kita sudah dikejar-kejar tanggal 16 September harus memasukkan data. Bayangkan pengelola hanya dikasih batas waktu 2 minggu, harus konsolidasi baik ke dalam maupun keluar. Konsolidasi ke dalam harus sosialisasi kepada seluruh pejabat, kemudian sosialisasi kepada mahasiswa, mencari mata kuliah unggulan. Mata kuliah unggulan sendiri kita meraba-raba, definisinya mata kuliah unggulan itu apa? Mencari-cari sendiri-sendiri, akhirnya juga dijelaskan seperti apa gitu. Jadi ini suatu pekerjaan yang tidak mudah kita rasakan. Koordinasi, sinkronisasi eksternal maupun internal cukup rumit ya. Waktunya dibatasi, belum lagi terkendala COVID-19. Dan saya yakin para rekan-rekan yang ada di PTS Mitra sebagai dosen itu masih ada beban lagi harus melaksanakan perkuliahan, penelitian, pengabdian masyarakat yang kita pikirkan. Betapa sibuknya. Mulai dari Belmawa, LE Dikti, universitas, fakultas, sampai ke jurusan, prodi, terpaksa harus membuat agenda kegiatan yang berkesinambungan, dan itu tidak mudah itu. Kalau kita mengikuti dinamika kegiatan yang dipandu oleh WA Group Permata 2020, yang adminnya dari Belmawa, begitu sibuknya, yang ada 96 perguruan tinggi, semuanya bertanya, semua harus dijawab, semua macam-macam. Dan itu semua yang kita tanyakan karena kita tidak paham, belum paham gitu ya. Belum lagi masing-masing LL Dikti memberikan instruksi kepada perguruan tinggi karena LL Dikti juga didesak oleh Belmawa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sempit tersebut, universitas harus bisa berkoordinasi ke dalam, menyusun agenda yang berurutan tadi,
dan kita harus koordinasi keluar. Jadi nggak heran kalau para pengelola, para pejabat yang terlibat dalam Permata Sakti kemarin, itu ya babak belur gitu. Nah, kita memahami bahwa program Permata Sakti ini tidak mudah. Sampai saat ini aja, Belmawa belum bisa mengumumkan secara pasti mahasiswa-mahasiswa mana yang harus kuliah di mana, sementara perkuliahan harus berjalan, karena memang kita tidak mungkin mundur gitu. Dan agenda perkuliahan, agenda agenda perkuliahan itu sudah berjalan. Seperti di Unsurya saja, kita melaksanakan perkuliahan sebenarnya sudah dimulai dari 1 September. Memang ada perguruan tinggi lain yang 5 Oktober baru mulai ya, tapi dengan kondisi yang perbedaan kalender akademik, begitu repotnya kita harus mengejas itu, mengatur. Dan saya sampai dengan kemarin gitu ya, 2 hari yang lalu lah, itu masih ada perguruan tinggi yang telepon ke saya, Pak, bisa nggak mahasiswa saya kuliah di tempat Bapak dalam program Permata Sakti? Waduh Bu, ini udah sulit, ini kan udah ditutup oleh Belmawa ini daftarnya. Wah ini saya kesulitan menghubungi dan lain sebagainya. Saya rasa ini semua dirasakan juga sama teman-teman yang mengurus Permata Sakti ini ya. Jadi saya pikir memang Bapak Ibu sekalian, bahwa ini merupakan suatu pekerjaan baru, tantangan baru bagi perguruan tinggi kita gitu. Setelah sekarang ini Unsurya menyatakan bahwa kita melaksanakan acara, itu bukan berarti yang kita kerjakan selesai. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Seperti terkait dengan masalah implementasi proses pembelajaran. Kita akan berpikir bagaimana melaksanakan proses perkuliahan supaya tidak terkendala. Tentunya jaringan internet kita harus bagus, modulnya, dosennya. Kemudian nanti berkelanjutan bagaimana evaluasi harus kita buat. Sementara kita belum ada petunjuk pasti dari Belmawa caranya bagaimana. Tapi kita memang sudah mempunyai pedoman masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Belum lagi nanti membuat laporan yang harus kita bagikan kepada PTS Mitra, yang harus kita laporkan kepada LL Dikti, kepada Belmawa. Kemudian bagaimana transfer SKS dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kita baru mengawali acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita persiapkan. Belum lagi nanti kita temuin mungkin ya, insya Allah tidak ada, tapi kemungkinan ada mahasiswa di tengah jalan kemudian bermasalah dan mundur. Bagaimana realisasi atau implementasi laporan dan sebagainya. Oleh karena itu, mohon izin Pak Rektor dan Ibu Rektor, PTS Mitra maupun pengelola, dengan adanya kerjasama yang kita bangun ini sekarang ini, kita bisa bergandeng tangan agar kemitraan yang ada ini bisa semakin solid dan berkembang sesuai dengan harapan kita semuanya. Jadi itulah harapan yang kami inginkan dari Unsurya untuk bisa bekerja sama di antara perguruan tinggi, 17 perguruan tinggi yang ada di sini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengimplementasikan dan berbagi informasi. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak kita ketahui, di tempat kami untuk PIK itu adalah Ibu Tutik yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, dibantu oleh Ibu Endah yang getol menghubungi Bapak Ibu semuanya sehingga bisa hadir saat ini. Dan selanjutnya kami sebagai Wakil Rektor, satu bidang akademik akan selalu berkoordinasi untuk kelancaran kegiatan ini, kegiatan Permata Sakti. Kami rasa demikian yang bisa kami sampaikan dalam acara ini dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknologi Dirgantara, Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, kepada Bapak Insinyur Freddy Franciscus MM, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang terhormat Pak Gultom, Pak Butler Gultom, Rektor Unsurya, para Warek 1, Warek 2, Warek 3 Unsurya. Kemudian yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang hari ini adalah kepada juga pada rektor atau warek atau yang mewakili dari perguruan tinggi mitra, kepada pejabat Unsurya dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa Permata Sakti yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama terima kasih pada semua perguruan tinggi mitra. Marilah kita berdoa agar supaya COVID-19 ini, pandemi yang sudah berlangsung sekitar 6-7 bulan di kita, walaupun secara global sudah berlangsung hampir 9-10 bulan, mudah-mudahan cepat berlalu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan sebenarnya sama Pak Rektor, bahwa saya Freddy Franciscus, Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Saya nggak panjang-panjang karena tadi Pak Warek 1 sudah cukup detail dan cukup lengkap. Saya dibantu oleh Wakil Dekan 1 ya, itu Bu Aprilia Sakti, tapi sekarang saat ini sedang rapat dengan GMF Aeroasia bersama Pak Bismil, Kaprodi Aeronautika T3. Kemudian juga saya dibantu oleh Kaprodi TP ya, Bu Endah yang mewakili sebagai wakil juga dari tim Permata Saktinya Unsurya, yang memang sibuk katanya Pak Warek 1 tadi menghubungi mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi-mahasiswi maupun yang lain-lain. Kemudian kami sampaikan kepada para perguruan tinggi mitra, kami siap untuk melakukan perkuliahan dan siap menerima mahasiswa-mahasiswa Permata Sakti dari perguruan tinggi mitra semuanya, dan akan kami lakukan sebaik-baiknya untuk membimbing, memberikan pelajaran agar mahasiswa-mahasiswa dari Permata Sakti semua dapat melakukan pendidikan dengan benar di sini. Nah, kebetulan kalau dari FTK itu ada yang inbound-nya ada 6, kemudian nanti outbound-nya ada 10. Jadi mohon izin, kami siap menerima yang inbound 6 orang, juga ada 4 orang kemarin yang sudah ikut kuliah saya, manajemen industri penerbangan. Ya, baik itu ada dari Jogja 3 orang maupun dari Surabaya. Kalau kita lihat yang inbound 6 itu ada dari Atmajaya Jogja, Stefanus Dwi ya, kemudian Adrianus Junaidi dari Universitas Kanjuruhan Malang. Saya kebetulan dulu SMP SMA Malang, jadi tahu persis Kanjuruhan Malang di mana. Kemudian Karitas Dorsin ya, Dorsan, Universitas Atmajaya Jogja, Fandi Sanjaya Universitas Malang, Unmer ya, Universitas Merdeka Malang, saya juga kenal dengan teman-teman di Unmer. Kemudian Genade Mosa Seserai itu dari Papua, dari Universitas Unika Surabaya, dan yang terakhir yang inbound di Fakultas Teknik Kedirgantaraan adalah Safira Maharani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Wisata Yogyakarta. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa yang inbound 17, yang outbound 26 ya, tapi yang di FTK inbound-nya 6 dan outbound-nya 10. Kami siap untuk menerima mahasiswa-mahasiswa semua, terutama sudah 4 orang sudah kita sapa kemarin, saya terutama sama saya ya, karena saya sebagai dosen sekaligus manajemen industri penerbangan selain juga sebagai dekan. Kemudian kami mohon juga titip pada bapak-bapak semua, perguruan tinggi mitra, anak-anak didik, kami titipkan, kalau yang dari Fakultas Teknologi Kedirgantaraan itu ada 10, Bapak Ibu.
Kalau dari unsurnya tadi ada 26. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti semua perkuliahan masih online. Semoga mereka bisa mengikuti dengan baik dan hasilnya juga baik. Kami mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi, nggak panjang-panjang, kami terima kasih kepada semua perguruan tinggi mitra yang sudah banyak berdiskusi dengan tim yang dari Unsurya, terutama Pak Bambang Sulistiono yang mungkin tidurnya agak kurang nih terakhir-terakhir ini, tapi habis ini mungkin sudah mulai bisa jalan lagi karena timnya juga sudah mulai bekerja dengan baik. Demikian mungkin sekali lagi saya titip untuk yang mahasiswa-mahasiswa kami yang ke sana, untuk mahasiswa yang ke sini kami akan lakukan pembelajaran sebaik mungkin. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma kepada Ibu Tuti Siswanti, SMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor Unsurya, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, beserta dengan jajaran rektorat. Yang saya hormati para Dekan Fakultas Ekonomi, para Kaprodi. Yang saya hormati juga untuk para rektor dari Universitas Mitra atau yang mewakili. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa peserta program Permata Sakti. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dengan situasi yang tidak bisa bertemu langsung secara daring, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Kami dari Fakultas Ekonomi tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Rektor. Saya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan sekaligus juga ditunjuk sebagai Ketua Organisasi untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat diselenggarakan, di mana kita bisa bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain, seperti kebijakan yang sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Kampus Merdeka, Merdeka Belajar memberikan peluang dan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan, tidak hanya di kampus saja, tetapi juga di luar kampus. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu dari kegiatan Merdeka Belajar tadi, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi lain. Sebelum saya sampaikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, saya dibantu oleh Kaprodi Akuntansi, yaitu Bapak Setiadi SEMM. Kemudian Kaprodi Manajemen adalah Ibu Dr. Sriyanti Yosepa SPD MM. Dalam program Permata Sakti ini, kebetulan di Fakultas Ekonomi telah mengirimkan ke perguruan tinggi lain untuk outbound-nya adalah sebanyak 6 mahasiswa, kemudian untuk manajemen 6 mahasiswa, kemudian untuk inbound-nya 8 mahasiswa, kemudian untuk akuntansi outbound-nya 4 mahasiswa dan inbound-nya 1 mahasiswa. Di Fakultas Ekonomi untuk inbound, untuk mata kuliahnya adalah manajemen transportasi yang nanti akan diampu oleh Bapak I Gusti Ngurah Willy Hermawan STMM. Saya kurang tahu beliau hadir atau tidak. Kemudian untuk yang akuntansi, yaitu pemeriksaan akuntansi, kebetulan pengampunya adalah Kaprodinya sendiri, yaitu Bapak Setiadi SEMM. Harapan kami adalah dengan adanya pertukaran mahasiswa ini akan memberikan value atau memberikan nilai tambah kepada mahasiswa kami maupun mahasiswa yang akan kuliah di Fakultas Ekonomi, sehingga mahasiswa ini memiliki kompetensi dan value yang lebih, sehingga nanti ketika mereka lulus menjadi sumber daya manusia yang memiliki daya saing ketika mencari pekerjaan. Terima kasih kepada semua perguruan tinggi, ada Universitas Amikom Jogja,
Universitas Muhammadiyah Magelang, kemudian Kajuruhan Malang, Universitas Islam Lamongan, Universitas Muhammadiyah Kediri yang sudah menerima mahasiswa kami untuk kuliah di sana. Kami titipkan mahasiswa kami, mudah-mudahan mahasiswa kami di sana bisa mengikuti semua kegiatan perkuliahan dengan baik. Kami mohon apabila ada hal yang sekiranya perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan, kami siap untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan mahasiswa kami yang kami titipkan di sana. Kemudian beberapa mahasiswa yang inbound ke kami dari Universitas Atmajaya Jogja, Universitas Hang Tuah, Universitas Kajuruhan Malang, Universitas PGRI Madiun, dan Unika Surabaya. Kami terima kasih sekali karena kami sudah dipercaya dan dipilih sebagai salah satu program studi manajemen dan akuntansi sebagai tempat untuk kuliah dari beberapa perguruan tinggi mitra kami, mitra tadi. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan semua kewajiban kami terkait dengan mahasiswa yang ada di kami. Kemudian kami juga akan berkoordinasi apabila ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang di Fakultas Ekonomi. Selamat bergabung. Mudah-mudahan dengan bergabungnya mahasiswa dari perguruan tinggi lain akan memberikan sinergi positif di Fakultas Ekonomi khususnya, kemudian bisa memberikan gambaran yang lain tentang bagaimana pembelajaran di perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Tuti. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma kepada Ibu Niru Anita Sinaga, SHMH. Kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat bertemu secara online pada acara pelepasan dan penerimaan mahasiswa-mahasiswi peserta program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara, Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi atau yang kita sebut dengan Permata Sakti tahun 2020 dengan kondisi sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Yang terhormat Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Potler Gultom SHMM, yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, 3, dan jajarannya, para pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, para PIC perguruan tinggi, para dosen pengampu mata kuliah program Permata Sakti, para mahasiswa-mahasiswi peserta program Permata Sakti, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Tadi Bapak Rektor telah memperkenalkan, namun kami juga ingin memperkenalkan kembali dari Fakultas Hukum, saya Dr. Niru Anita Sinaga SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unsurya. Bersama saya pada pagi hari ini ikut bergabung juga Ibu Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya, yaitu Ibu Nunuk Sulisdudatin SH, SIP, MSI. Beliau nanti akan menjelaskan terkait dengan masalah akademik. Kemudian, Sekprodi Ilmu Hukum, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ferdian SHMH. Dan yang terakhir, dosen pengampu mata kuliah Hukum Transportasi Udara, yaitu Bapak Febri Ninaldi Darmansyah SHMH. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi atas terlaksananya kerjasama ini. Sebagaimana kita ketahui,
Tujuan program Permata Sakti ini adalah sebagai upaya dalam penambahan atau penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa-mahasiswi, serta penguatan toleransi, cinta tanah air, dan budaya yang diperoleh dari pertukaran mahasiswa-mahasiswi melalui kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia. Kiranya dengan pertukaran ini nanti dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kepada 6 mahasiswa-mahasiswi kami, selamat menjalani program ini di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Merdeka Malang. Kami juga pada kesempatan ini dengan penuh kehangatan menyambut 6 mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program ini dari perguruan tinggi swasta wilayah Tengah dan Timur, yaitu Universitas Darul Ulum Islam Lamongan, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Katolik Widya Mandala Putra Surabaya, Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Universitas Islam Blitar. Kiranya kita semua dapat menerima, membimbing, dan memperlakukan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program ini dengan baik. Akhir kata, selamat mengikuti program Permata Sakti tahun 2020. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum. Selanjutnya, sambutan dari PTS Mitra. Mohon maaf agar bisa disesuaikan waktu dan tempat. Yang pertama, sambutan kepada Rektor Universitas Islam Lamongan atau yang mewakili kepada Bapak Haji Bambang Eko Mulyono SH, M.Hum, MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Sudah, Pak. Bapak Rektor Universitas Bandara Nasional. Mohon izin suaranya kurang keras, Pak. Ya, dan jajarannya yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Mitra dari Universitas Gandaria Surya Dharma. Saya mewakili Bapak Rektor karena berbarengan dengan Dinar juga. Dan saya perkenalkan, saya Gopar, PID dari Universitas Islam Lamongan terkait kegiatan Permata. Seperti yang disampaikan Bapak-bapak tadi, kita mengikuti Permata ini jungkir balik gitu ya, sangat pusing gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menitipkan mahasiswanya di Universitas Islam Lamongan dari Universitas Bandara Surya Dharma, Marsikal Surya Dharma. Di kami ada 8 mahasiswa di mata kuliah E-Marketing dan Strategi Planning di Prodi Manajemen. Mengucapkan sekali lagi mewakili Bapak Rektor, selamat datang kepada para mahasiswa di kampus kami, mengikuti pembelajaran di kampus kami. Mungkin sebagian sudah dihubungi sama dosen terkait ya, untuk mengikuti perkuliahan di Unisla. Perlu diketahui juga, di kami perkuliahan mulai sudah awal September kemarin, jadi mungkin mahasiswa nanti langsung gabung gitu ya,
langsung mengikuti perkuliahan. Kalau memang ada yang mata kuliah materi-materi atau tugas-tugas di pertemuan yang sudah terlewat, ini bisa ditanyakan ke dosennya untuk dipelajari. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih mewakili Bapak Rektor dan selamat datang di kampus Universitas Islam Lamongan. Kalau nanti kita ada perlu yang didiskusikan, monggo terkait dengan kerjasama pembelajaran maupun terkait dengan kerjasama penelitian dan pengabdian, kita insya Allah siap. Juga kita butuhkan ya itu ya, semua universitas juga membutuhkan untuk kerjasamanya. Terus terkait dengan Permata, kalau nanti ada ya ke depan semoga tidak ada itu ya kendala yang besar, kami mohon dihubungi, kita koordinasikan supaya kendala-kendala tersebut dapat kita atasi. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih kepada Bapak yang mewakili Universitas Islam Lamongan. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta atau yang mewakili kepada Bapak MH Taufik Lutfi STMkom, kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih dari pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama kami hormati Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, Dr. Walter Gultom SHMM, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Insinyur Bambang B. Sulistiono, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak H. Haryono MSc, Wakil Rektor 3, Bapak Supomo SIP MSc, serta Bapak Ibu Dekan serta Kaprodi Universitas Marskal Surya Dharma. Mohon izin, ini saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Sosial, baru kemarin sore Bapak Ibu saya mendapatkan disposisi mandat dari Pak Rektor untuk kemudian hadir dalam acara ini. Beliau sebenarnya sangat ingin hadir, tapi kemudian kemarin siang beliau mendapat undangan dari yayasan untuk kemudian pagi hari ini harus hadir pertemuan dengan yayasan. Beliau mohon izin menyampaikan salam kepada Pak Rektor. Terima kasih. Salam kenal Pak, seperti itu dari beliau, dari Prof. Yanto. Terkait dengan Permata Sakti ini, kalau boleh mungkin saya share screen. Di sini kan tidak Anjay, mungkin sedikit supaya bisa menyampaikan beberapa hal yang diminta oleh Pak Rektor kami. Tapi sepertinya tidak di disable. Kalau gitu tidak usah saya pakai Anjay. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Permata Sakti ini, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Warek 1, Pak Bambang, itu memang suatu hal yang baru bagi kita semua. Banyak hal yang kemudian di perguruan tinggi itu harus dikondisikan bagaimana supaya bisa jalan dengan baik. Kami pun demikian. Tapi insya Allah semua hal di kami itu sudah kami coba optimalkan, sehingga nanti insya Allah kami akan siap menerima mahasiswa-mahasiswa dari Unsurya untuk kuliah di kami. Kalau menurut data yang kami terima, ada 5 mahasiswa dari Unsurya itu yang insya Allah nanti semester ini akan berkuliah di Amikom Yogyakarta, yang terdistribusi dalam 4 mata kuliah kalau saya tidak salah, yaitu mata kuliah intrapreneurship, kemudian mata kuliah multimedia, dan mata kuliah perancangan kawasan perdesaan, dan satu lagi adalah mata kuliah terkait dengan sebentar saya lihat catatannya dulu, mata kuliah terkait dengan dokumenter geografi, seperti itu. Nah, dari admisi kami kemarin melaporkan bahwa semua mahasiswa dari inbound yang masuk ke kami, termasuk dari Unsurya, itu sudah dikoordinasikan untuk kemudian dibuatkan sebuah WA group untuk koordinasi terkait dengan proses, dan juga alhamdulillah perkuliahan kami sudah dimulai pada hari Senin kemarin. Insya Allah untuk putra putri Bapak Ibu dari Unsurya itu juga
kami pastikan sudah bisa mengikuti perkuliahan yang kami selenggarakan melalui LMS kami, waskita.amikom.id. Besar harapan kami nanti pesan dari Pak Rektor, Permata ini menjadi pintu Pak Rektor itu kemudian nanti kerjasama lebih lanjut, gitu. Bagaimana Amikom dan Unsurya nanti bisa kolaborasi lebih lanjut lagi, tidak hanya di Permata ini, mungkin nanti bisa melanjutkan juga kerjasama di bidang yang lainnya terkait dengan Tridharma, atau mungkin dikaitkan dengan industri. Karena kemudian kami di Amikom itu tidak hanya kemudian bergerak di perkuliahan, kami juga memiliki yang kami sebut dengan ekonomi kreatif atau kreatif park, di mana di Amikom kami memiliki kurang lebih sekitar 11 perusahaan yang itu akan mensupport mahasiswa-mahasiswa untuk istilah kami adalah magang di dunia kerja. Sehingga mahasiswa itu ketika nanti lulus, harapan kami tidak hanya mendapatkan teori dan praktek di lab, tapi mereka sudah mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata melalui perusahaan yang kami ciptakan sendiri di lingkungan kami. Jadi istilah kami adalah bagaimana kami membawa industri itu dalam kampus. Nah, hal yang sama ini kami lihat ada di Unsurya ini. Bagaimana kemudian Unsurya ini didukung oleh industri kedirgantaraan yang biasa sekali. Kemarin Pak Rektor sempat tanya, Pak MH, kalau dari Unsurya ada 5 orang ke kita, ada enggak dari kita yang ke Unsurya? Oke, maka kami mohon maaf Pak Rektor, ini untuk tahun ini belum ada dari mahasiswa kami yang kemudian mengambil mata kuliah di Unsurya, karena memang tadi kemarin kerepotan di kami dalam koordinir itu di awal-awal itu, sehingga kemudian mahasiswa-mahasiswa itu hanya mengelompok di 1-2 perguruan tinggi mitra yang ada. Insya Allah ini jadi pengalaman bagi kami, bagaimana nanti ke depan itu bisa lebih merata dan bisa menjadikan mahasiswa itu mendapatkan pengalaman yang lebih dari mitra-mitra yang ada. Karena tahun ini kami memang masih belajar dengan program ini, insya Allah ke depan akan harapannya lebih baik. Demikian dari kami. Jika nanti dari putra-putri Bapak Ibu ada keluhan terkait dengan proses selama kuliah di kami, mohon jangan sungkan-sungkan untuk kemudian kami dihubungi supaya kami bisa memperbaiki apa yang harus kami lakukan sebagai layanan di dalam kemitraan ini. Sekali lagi, kami siap membuka 24 jam jika ada hal yang nanti dirasa kurang, mohon kami dikontak sehingga nanti hal yang kurang itu bisa kami perbaiki dalam putra-putri Bapak Ibu yang kuliah di tempat kami. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta atau yang mewakili kepada Ibu Suharjati Velasari ST MSc CED PhD. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan, serta segenap pejabat struktural di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah Tengah dan Timur, Bapak Ibu pengelola program Permata Sakti 2020 dari berbagai perguruan tinggi swasta di wilayah Tengah dan Timur, serta segenap mahasiswa peserta program Permata Sakti yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan, karena pada pagi ini kita bersama-sama dapat bertemu secara daring dalam acara penyambutan dan pelepasan mahasiswa. Saya memohon izin Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, PhD, yang pada pagi hari ini berhalangan hadir karena kebetulan ada acara yang bersamaan waktunya. Beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya dan semoga di lain waktu bisa bertemu dalam acara yang mungkin berbeda. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Universitas Surya Dharma dan sekaligus mohon izin dari Bapak Ibu perguruan tinggi mitra
Inbon di wilayah Tengah dan Timur yang mengikuti program Permata Sakti 2020 ini untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya banggakan, dalam situasi yang penuh tantangan karena pandemi COVID-19 ini, rasanya kita patut bersyukur karena kesempatan untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi justru terbuka makin lebar. Seperti kita tahu, program Permata ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terus disempurnakan dengan jumlah peserta dan keterlibatan perguruan tinggi yang semakin meningkat. Kalau sebelum-sebelumnya program ini dilaksanakan secara sit-in atau luring di berbagai lokasi di perguruan tinggi, kemudian berkembang menjadi secara blended learning pada tahun 2019, maka di tahun 2020 ini inovasi pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan secara penuh. Universitas Atmajaya Yogyakarta sendiri sudah memulai perkuliahan sejak 24 Agustus 2020 yang lalu. Namun perbedaan dimulainya proses perkuliahan di antara perguruan tinggi peserta program Permata ini seharusnya tidak menjadi halangan, tetapi justru menjadi tantangan baru karena dengan teknologi informasi hal ini tetap dapat dilaksanakan tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Mengikuti perkuliahan di berbagai perguruan tinggi tentunya menjadi pengalaman yang berharga, khususnya bagi mahasiswa peserta. Karena selain mendapatkan pengetahuan yang baru, yang nantinya dapat digunakan untuk pengakuan atau perolehan angka kredit, yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk bertemu dengan teman baru dalam suasana dan budaya yang sangat beragam. Yang tentunya hal ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan soft skill dari para mahasiswa yang tentu akan dibutuhkan di masa depan. Dan bagi pengelola perguruan tinggi, bagi kita semua tentunya melalui program ini kita bersama-sama dapat saling belajar dan berbagi untuk meningkatkan mutu dan kapasitas serta mengembangkan pusat-pusat keunggulan dalam rangka peningkatan peran perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Akhir kata saya mewakili perguruan tinggi swasta mitra Inbon di wilayah Tengah dan Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi mahasiswa kami, bagi anak-anak kami untuk mendapatkan pengalaman belajar di Universitas Surya Dharma dalam beberapa bulan ke depan ini. Harapan kami, kerjasama ini tentu tidak hanya berhenti dengan selesainya program Permata Sakti 2020, namun dapat terus berlanjut dan semakin meningkat di berbagai bidang. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Katolik de la Salle Manado atau yang mewakili kepada Ibu Helena Tambayong SHMH, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Pertama-tama saya memohon maaf atas nama Rektor Universitas Katolik de la Salle Manado, Pastor Profesor Dr. Yohanes Ohoy Timur yang saat ini tidak bisa hadir untuk mengikuti acara atau kegiatan yang pada saat ini. Dan begitu juga dengan PIC kami, Wakil Rektor 1 untuk program Permata Sakti ini, Ibu Debbie Paseru, mereka sedang ada acara yang lainnya. Baiklah, yang terhormat, Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Bapak Dr. Potler Gultom SHMM,
kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang mengurusi program Permata Sakti, Insinyur Bambang Sulistiono, juga Ibu Tutik Siswanti sebagai PIC untuk program Permata Sakti Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, kepada para pejabat, Bapak Ibu dari universitas lainnya, juga mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan tentunya terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan khususnya bagi mahasiswa kami untuk bisa mengikuti program Permata Sakti di Unsurya. Nah, semoga semua mahasiswa yang mengikuti program Permata Sakti ini tentunya dapat mencapai tujuan dari program ini, yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan, kemampuan kepemimpinan berkarakter Pancasila, dan juga semoga mereka menambah kemampuan soft skill mereka. Dan bagi kampus kita tentunya, kampus kita bersama, yaitu semoga selalu terjalin kerjasama, juga kita saling mendukung untuk program ini, juga program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Akhir kata, sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unsurya yang telah menerima mahasiswa kami untuk mengikuti program Permata Sakti. Kami titipkan mahasiswa kami, juga kalau misalkan ada sesuatu dan lain hal, kami mohon agar bisa dapat dikomunikasikan kepada kami. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan mahasiswa. Yang pertama yaitu dari sambutan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma kepada Saudara M. Kevin. Kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Marsikal Muda Dr. Paul Tlergultom, SHMM, selaku Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Yang terhormat, Insinyur Bambang Sulistiono, SOS MAP PhD, selaku Wakil Rektor 1, beserta jajarannya. Yang terhormat pula Bapak Warek 2, yang terhormat para dekan di lingkungan Unsurya beserta jajarannya, serta para tamu undangan yang juga saya hormati dan tentunya juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pertemuan ini. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan dari acara ini. Saya selaku perwakilan mahasiswa dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma atau Unsurya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait karena telah melaksanakan dan mendukung program ini dan juga memberikan kepada saya dan seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti program ini. Salah satu tujuan dari program Permata Sakti adalah mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi, seiring dengan peningkatan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya. Program Permata Sakti memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit. Jika Permata Sakti pada tahun-tahun sebelumnya ditempuh dengan 3 bulan on-site dan 3 bulan online atau daring, karena pandemi COVID-19 ini, kita harus menjalani program Permata Sakti tahun ini dengan full online. Tetapi hal tersebut tidak akan mengurangi rasa semangat kami sebagai peserta dalam mengikuti program ini. Harapan kami dengan mengikuti program ini adalah bertambahnya kompetensi sekaligus ilmu pengetahuan kami, bertambahnya wawasan kami, dan bertambahnya rasa solidaritas mahasiswa antar perguruan tinggi. Semoga saya dan seluruh rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan lancar. Tercapai semua tujuan
dan tercapai pula semua tujuan kegiatan ini. Dan tak lupa kami memohon bimbingan kepada seluruh pihak perguruan tinggi, Bapak atau Ibu dosen dalam mengikuti program ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan salam kenal. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan perwakilan mahasiswa PTS Mitra dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta kepada Saudari Safira Maharan, Randy Daputri, kami persilakan. Baik, pagi, salam dan bahagia. Yang saya hormati program Permata Sakti tahun nanti, rekan-rekan mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi mahasiswa. Mas saya swasta pada program Permata Sakti 2020. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara penyambutan dan pelepasan peserta Permata Sakti dari Universitas Marsikal Surya Dharma dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk perwakilan mahasiswa inbound program Permata Sakti tahun 2020. Di sini saya sebagai yang mengikuti program Permata Sakti secara optimal. Begitupun kepada Bapak Ibu dosen dan pengurus program Permata Sakti tahun 2020 dapat menerima kami sebagai mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah yang diampu dan mohon bimbingannya. Dan terima kasih sudah bekerja keras untuk penyuksesan program Permata Sakti tahun 2020. Mungkin cukup sekian, tak banyak yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Stay safe untuk semuanya. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Salam. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama atau pengambilan foto. Kepada seluruh hadirin sekalian agar segera menyiapkan diri dikarenakan akan diadakan foto bersama. Dan diharapkan bisa menyalakan kamera on cam agar bisa segera di-screenshot oleh tim kami. Rambutnya Pak Freddy, rambutnya. Oke, semua. Siap. Rambut ya, si. Oke, sudah semua siap. Sudah rapikan. Untuk yang sesi pertama nih ada 4 halaman Pak. Ini kebetulan ada 4 halaman. Nanti ada 4 kali screenshot Pak ya. Oke, yang ini yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Maskernya dilepas, Bu. Oh iya, lupa. Nggak akan kena COVID di ruangan. Ya, hitung. Hitung, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Dulu, saya simpan dulu Pak ya, sebentar. Tak perlu senyum. Senyum. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Saya simpan dulu. Oke, satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, MC. Ya, selanjutnya absensi peserta. Jadi untuk para peserta yang sudah hadir di sini, agar nanti tidak lupa setelah selesai acara ini untuk mengisi link absen yang akan dibagikan by WhatsApp group. Di Google Form nanti akan diserahkan oleh staf di Unsur ya. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak M. Setiadi SEME. Kami persilahkan.
Sudah masuk. Masuk, dia keluar. Lagi. Pembacaan doa kepada Bapak M. Setiadi SEMM. Kami persilahkan Bapak. Kepada Bapak Setiadi. Ya, mudah-mudahan mendengar. Terdengar MC ya. Terima kasih atas. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mari kita menundukkan kepala sejenak, meringankan hati kita, meringankan bahu kita, dan meringankan kepala kita agar langkah kita sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Bapak dan Ibu, saya akan berdoa menurut agama Islam. Untuk yang agama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'am wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkahilah kegiatan dan acara kami ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga pendidikan Permata Sakti 2020 ini yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami semua kekuatan jasmani dan rohani, agar kami mampu mengemban tugas dan amanah sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin perguruan tinggi, karena Engkau yang Maha Besar. Muslimin wal muslimat. Saya kembali ke MC. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih kepada Bapak Setiadi. Demikian kita sudah berada di penghujung acara. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini telah kita lakukan. Terima kasih kepada segenap rektor, wakil rektor, Bapak dan Ibu Dekan, beserta segenap jajaran PTS Mitra, dan juga tak lupa teruntuk semua teman-teman kami yang tak bisa diucapkan satu persatu, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan acara ini. Kami selaku host mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Oke, Pak. sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu perguruan tinggi Mitra. Thank you.
Selamat siang. Mohon izin, Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin live. Terima kasih. Sukses. Sukses. Bye-bye, kita langsung live ini. Live ya. Oke, mohon pamit. Live.